Salah satu dari antara kalian yang memimpin doa, silakan. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah air. Hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Aula Alfia Cahaya, Aulia Sulastri, Dimas Saputra, Elza, Ferry Irawan, Ida, ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri. Oke, sebelum kita akan ke materi, anak-anak bisa melihat kaitannya dengan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang Pak Guru akan sampaikan di sini. Sekalian dapat menampilkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap negara dalam mimpi Bhinneka Tunggal Ika. Ya, anak-anak bisa membedakan nanti pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ya terhadap negara kita sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi anak-anak juga bisa membandingkan, jadi itu ya, membandingkan pengetahuan iptek itu sendiri terhadap perkembangan di negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya ada yang ketiga, dapat melaksanakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap negara. Jadi bisa anak-anak bisa melaksanakan bagaimana model pelaksanaan teknologi yang sudah yang kalian lihat di kenyataannya di lapangan, teknologi itu seperti apa ya. Jadi nanti dapat membedakannya juga, membedakan teknologi. Terus setelah itu nanti anak-anak bisa merumuskan tentang teknologi itu sendiri seperti apa, merumuskannya. Terus nanti dapat mengidentifikasi seperti apa teknologi itu. Teknologi itu seperti apa. Terus selanjutnya dari mengimplementasikannya dalam kegiatan kita, dalam kehidupan sehari-harian kita. Jadi dapat yang selanjutnya nanti dapat membedakan pengaruh mana yang pengaruh positif dan mana yang teknologi itu bisa ada di tengah-tengah masyarakat kita, bagaimana cara kita mensikapinya ya. Jadi sekarang itu banyak sekali teknologi yang sudah berkembang, terutama sekali di dalam dunia anak-anak, di dalam dunia kajian. Nanti teknologi itu secara apa kita menyikapi ya, negatif, bagaimana caranya kita mengolahnya dalam pikiran kita. Jadi di sini di dalam pembelajaran ini itu sendiri ya. Nah, yang ini gambarannya apa? Orang lagi apa? Lagi disco ya? Ya, lagi konser ya. Nah, apakah itu termasuk itu pengaruh positif ataukah pengaruh negatif? Tapi nanti anak-anak yang bisa yang bisa menuangkannya dalam bentuk diskusi. Nanti kita akan sampaikan. Nanti ada anak-anak bisa menyampaikannya
bentuknya seperti apa dari gambar itu sendiri. Oke, tadi sudah dijelaskan ini sedang disko. Terus yang tadi ada gambar lagi diskusi. Terus ada lagi main game ya. Terus ada lagi ini ada politik party, ada di dalam ada. Nah, terus ini di pengaruhnya apa namanya gambar ini lagi ngapain kedua orang ini? Kerjasama. Ataukah saling suap? Ya? Dua tentang apa namanya untuk melancarkan bisnis. Oke, ya. Jadi nanti apa namanya kaitannya dengan ini nanti dituangkan dalam sebuah argumen anak-anakku sekalian kita mengapa ilmu teknologi itu penting di dalam negara kita secara apa namanya baik sifatnya positif ataupun negatif. Nanti anak-anak bisa menjelaskan ya di dalam gambar ini. Oke, terus Hai Bapak Siter, aku negatif. Siter, hai negatif. Menambah informasi, meningkatkan kemampuan belajar, memudahkan akses belajar, materi lebih menarik, meningkatkan minat belajar. ya, tepuk tangan dulu. Yang selanjutnya ada yang lain. Manfaat teknologi apa? Apa yang lain? Manfaat teknologi yang kita kenal di lingkungan kita, manfaatnya banyak sekali manfaatnya itu. Ya, kira-kira apa manfaat yang lain selain yang sudah disebutkan sama teman kalian tadi? Apa manfaatnya? Apa? Ya. Orang-orang Ya. yang di luar Memudahkan interaksi dengan orang-orang yang ada di luar. Oke. Ada dan perlu untuk dikembangkan. Selain itu, fungsi dari teknologi informasi adalah untuk memecahkan suatu masalah, membuka kreativitas, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam aktivitas manusia. Aktivitas manusia. Sekalian tadi perhatikan di melalui infocus itu sendiri. Nah, sekarang kita akan melakukan sebuah diskusi tentang anak-anak bisa mengetahui tentang pengaruh positif dan negatif, ya, pengaruh positif dan negatif ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri. Tulis dalam artian nanti anak-anak bisa menyampaikan hasil diskusi itu di depan kelas, ya. Hasilnya saja nanti hasilnya dibawa ke depan kelas. Nanti anak-anak bisa menyampaikan hasil diskusi yang kita bagi menjadi dua kelompok, ya. Ada kelompok positif dan ada kelompok negatif. Oke, ada kelompok positif dan ada kelompok negatif. Nanti akan perwakilannya akan maju ke depan untuk membacakan hasil diskusi tentang positif dan negatif ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri. Oke, sekarang kan kaitannya dengan pengaruh positif dan negatif. Pengaruh negatif impact yaitu yang pertama munculnya sikap individualisme, yaitu mementingkan diri sendiri dan tidak memikirkan orang lain. Yang kedua munculnya kesenjangan sosial, dan yang ketiga munculnya sikap westernisasi, yaitu gaya hidup kebarat-baratan. Sekian. Contoh pengaruh positif kemajuan iptek. Memberikan berbagai kemudahan, mempercepat
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hal-hal yang Tidak tidak bermanfaat ya. Oke, jadi rata-rata sudah memiliki handphone, jadi paling tidak anak-anak bisa mengetahui dampak positif dan dampak negatif handphone itu sendiri ya. Jadi itu sudah dijawab tadi. Ada handphone itu gunanya yang pertama untuk berkomunikasi ya, berkomunikasi secara secara luas gitu ya. Kalau dampak negatifnya kita menggunakan main game atau yang lain sebagainya, itu merupakan teknologi juga, teknologi baik dari dampak positif dan dampak negatifnya. Sekarang yang terakhir setelah diskusi tadi, hasil diskusi tadi, Pak Guru bisa memberikan sebuah ilustrasi kaitannya dengan kalian sudah memiliki handphone. Sekarang yang terakhir yaitu anak-anak bisa menyimpulkan. Teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan ini. Karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Perkembangan teknologi memang sangat diperlukan. Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia, memberikan banyak kemudahan serta sebagai cara baru dalam melakukan aktivitas manusia. Khusus dalam bidang teknologi, masyarakat sudah menikmati banyak manfaat yang dibawa oleh inovasi yang telah dihasilkan dalam dekade terakhir ini. Namun manusia tidak bisa menipu diri sendiri akan kenyataan bahwa teknologi mendatangkan berbagai efek negatif bagi manusia. Ilmu pengetahuan dan teknologi yaitu suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang di bidang teknologi. Dapat juga dikatakan definisi iptek ialah merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan teknologi, baik itu penemuan yang terbaru yang bersangkutan dengan teknologi ataupun perkembangan di bidang teknologi itu sendiri. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Tepuk tangan. Oke. Yang lain bisa menyimpulkan tentang teknologi, tentang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah kita pelajari tadi. Coba, ayo. Satu saja kaitannya disambung dengan pendapatnya teman-teman. Manfaat teknologi itu baik dari lebih-lebih dalam ilmu pengetahuan, kita bisa belajar dari ilmu pengetahuan itu dengan teknologi, misalnya melalui website ya, menggunakan komputer, laptop dan sebagainya, atau handphone. Kita bisa kita bisa mengunggah pembelajaran lewat website dan lain sebagainya. Nah, jadi dalam pembelajaran itu nanti kita akan bisa tuangkan dalam bentuk pemikiran kita untuk untuk kita belajar bukan saja dari buku ya, namun kita bisa belajar dari dunia internet itu sendiri, karena sekarang ini sudah banyak sekali media-media yang sudah kita disiapkan untuk melaksanakan pembelajaran atau belajar dari sumber-sumber lainnya. Jadi sesuai dengan kesimpulan yang anak-anakku tadi sudah sampaikan, jadi sangat banyak manfaat dari kita menggunakan teknologi dalam kehidupan kita, baik dalam pendidikan, melakukan belajar di dalam menempuh ilmu-ilmu ilmu baru yang bisa kita temukan dalam dunia internet. Oke, mari kita doa bersama-sama. Doa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.